Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriana. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik dibedakan menjadi dua istilah, yaitu produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Gross Domestic Product atau GDP, sering juga disebut dengan produk domestik bruto atau PDB, adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Konsepnya adalah domestik atau batas wilayah negara. GDP atau Gross National Product, sering juga disebut dengan PNB atau Produk Nasional Bruto, adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi saja, hanya milik warga negara tersebut saja, dengan konsep GNP dikurangi NFI sama dengan GDP. Dua pengertian pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional definisinya GDP atau GNP. Kedua, pendapatan nasional PNN atau NNP. Pendapatan nasional dalam harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Maka nilainya pasti meningkat setiap tahunnya dikarenakan kenaikan harga. Sedangkan harga tetap atau disebut juga dengan pendapatan nasional real, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk menilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Harga pasar dan harga faktor. Harga pasar menggunakan penghitungan nilai dengan harga yang dibayar oleh pembeli, sedangkan harga faktor menggunakan penghitungan nilai dengan harga faktor produksi barang tersebut. Bruto dan neto. Dalam harga pasar juga termasuk ingat penyusutan atau depresiasi yang ada dalam PM bruto, sehingga PM neto sama dengan PM bruto dikurang dengan depresiasi. GDP menurut lapangan usaha di Indonesia. Pertama, ada peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, ada pertambangan dan penggalian. Ketiga, ada industri pengolahan. Keempat, ada listrik, gas, dan air. Kelima, ada bangunan. Keenam, ada perdagangan, hotel, dan restoran. Ketujuh, ada pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan, ada keuangan, sewa, dan jasa perusahaan. Kesembilan, ada jasa-jasa lain termasuk pemerintahan. Cara penghitungan metode pendapatan, yaitu menjumlahkan pendapatan dari faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu 1. Pendapatan para pekerja atau gaji dan upah. Kedua, ada pendapatan dari usaha perorangan. Ketiga, ada pendapatan dari sewa. Keempat, ada bunga. Kelima, ada keuntungan perusahaan. Dalam menghitung pendapatan nasional, ada salah satu istilah penting, yaitu bunga neto atau bunga yang dibayar dalam perekonomian dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan pertama, bunga pinjaman pemerintah, dan kedua, bunga pinjaman konsumen atau konteks produktif. Pendapatan pribadi atau pendapatan disposable, yaitu semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara, termasuk pembayaran pindahan atau pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada golongan masyarakat yang dimana penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha sebagai imbalannya. Jenis bayaran pindahan: 1. Uang pensiun. 2. Tunjangan pengangguran. 3. Bantuan kepada orang cacat. 4. Bantuan kepada veteran. 5. Beasiswa dari pemerintah. Pendapatan disposable di mana pendapatan pribadi dikurangi pajak yang dibayar. Hubungan GDP dengan pendapatan pribadi. GDP dikurangi keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun, ditambah pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah dengan pendapatan pribadi. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang pendapatan nasional. Sekian dan terima kasih.